adanya kuliah di bidang manajemen bisnis pariwisata ini, ya alhamdulillah banget aku bisa mengerti cara bagaimana memanage keuangan yang baik dan benar. Kira-kira ngebagi waktunya itu gimana? Capek nggak sih jadi orang yang produktif? Orang tua itu ya alhamdulillah selalu support dan selalu kasih nasihat yang baik gitu loh. Gak apa-apa gitu loh, main-main atau cari relasi yang banyak. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri. Balik lagi bersama saya, Celia Ivanka. Nah, buat kalian semua nih, khususnya generasi milenial atau yang masih muda, young generation, di masa-masa saat ini kita dituntun untuk menjadi orang yang lebih produktif nih. Nah, saat ini podcast Rumah Degiri akan membahas bagaimana jadi produktif bersama dengan King Adit. Halo King Adit. Halo. Oh, halo, selamat sore semuanya. Halo, gimana Thank udah you dengar ya suaraku? udah. Oke, kedengaran jelas. Thank you udah mau gabung di podcast Rumah Degiri. Oke. Kegiatannya ngapain aja nih akhir-akhir ini? Sibuk ya? Kemarin baru habis jadi duta kampus Poliwangi. Gimana nih Oh, perasaannya? ya, ya alhamdulillah tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa keluar dari zona nyaman dan apapun itu hasilnya kita harus bersyukur dan terus semangat. Kamu ngambil apa sih di Poliwangi? Kalau boleh tahu? Kalau aku di Poliwangi ngambil manajemen bisnis pariwisata. Oke, manajemen bisnis pariwisata. Orang-orang tuh tahu King Adi tuh sebagai penyanyi yang terkenal banget ya. Amin ya Allah, amin. Oke, aku pengen tahu nih tentang kehidupannya King Adit waktu masih kecil. King Adit itu aktif atau gimana waktu masih sekolahnya? Boleh diceritain Dulu dikit sih nih mungkin bagi waktu yang dari TK kepo. memang nggak tahu kenapa ya. Heeh. Oke, bisa dimulai ya. Dulu waktu aku TK ya gimana ya, ya kayak anak TK biasanya gitu. Kadang suka bandel gitu. Aku dari rapot SD sampai kelas 1 dari saat kelas 1 sampai kelas 4 itu selalu ada catatan jangan jangan suka menggoda teman gitu. Jadi nggak tahu terlalu aktifnya sampai sampai guru aku dari kelas 1 sampai kelas 4 itu sampai nulis catatan di rapot itu seperti itu gitu loh. Serang aktifnya gitu. Terus dari TK memang udah nggak tahu kenapa suka banget aktifnya tuh di dunia tarik suara gitu, nyanyi gitu. Waktu itu pertama kali tampil di acara perpisahan TK. Jadi nggak tahu aja kayak menter aja gitu loh. Zaman dulu mah nggak ada bahasa menter ya. Zaman sekarang maunya Mhm. menter aja gitu loh. Selalu percaya diri. Walaupun bisa atau enggaknya tuh kita harus gimana ya? Ya udah yang penting maju dulu gitu loh, berani gitu loh. Nggak tahu kenapa dari sisi beraninya tuh nurun dari kakek kalau nggak salah. Dulu memang kakek kan dia pandai banget di dunia entertain kayak gini gitu loh. Di kayak dunia musik, nyanyi gitu juga. Mungkin dari itu turun temurunnya. Lalu beranjak dari SD ngikutin paduan suara dari SMP terus sampai SMA dan lanjut ke kuliah ini dan alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa miss yang tidak diinginkan gitu di saat SD sampai SMP tuh mengikuti lomba itu tidak pernah mendapatkan juara gitu. Di saat SMA alhamdulillah first time mendapatkan juara 2 waktu itu FLS 2N di Kabupaten Banyuwangi dan sampai sekarang alhamdulillah progresnya selalu meningkat dan keinginan aku ya sedikit demi sedikit alhamdulillah tercapai gitulah. Oke, aku tertarik banget nih sama pembahasan kalau kamu tuh dulu, lomba tapi nggak pernah menang, kayak gitu, waktu SD ya kan? Benar. Apa sih motivasi terbesar kamu sampai kamu tuh terus-terusan ikut-ikut lomba gitu? Walaupun ending atau hasil yang kamu dapatkan itu nggak sesuai sama ekspektasi kamu.
Kalau motivasi terbesar aku orangnya memang awalnya sempat ada putus asa gitu ya. Kayak aduh aku tuh kok nggak menang-menang gitu loh. Padahal aku udah apa namanya berusaha belajar walaupun otodidak aku terus-menerus belajar gitu. Terus aku tuh ya gimana ya kalau waktu lomba di saat SD sampai SMP itu kan lomba selalu bilang ke orang tua kan. Itu nggak tahu kenapa di saat aku ngomong ke orang tua aku itu lombanya tuh selalu nggak dapet gitu loh. Mungkin cuma sampai semifinal atau intinya nggak dapat sampai top 3 atau berapa gitu, nggak dapat juara, pulang-pulang nggak bawa apa itu menangis gitu. Di saat SMA aku first time lomba di FLS 2N itu aku memberanikan diri, aku tidak tidak ngomong ke kedua orang tua aku dibawa oleh sekolahan, ya udah bondo nekat, yang penting sebelumnya udah berusaha semaksimal mungkin belajar terus, digembleng sama guru aku waktu di SMA. Lah alhamdulillah aku mendapatkan juara. Disitulah aku merasa kayak itu tergantung persepsi persepsi pikiran masing-masing sih ya, walaupun pamit enggaknya gitu. Di saat aku pulang mendapatkan juara itu aku langsung bilang gitu loh, aku di saat makanya ini buat pengalaman gitu, di saat aku mau lomba pamitnya itu nanti aja kalau udah mendapat menang gitu. Kalaupun nggak menang ya udah nggak apa-apa, yang penting pamit di terakhirnya gitu. Kita walaupun awalnya nggak menang sampai akhirnya mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus terus berusaha, kita harus terus berjuang, apapun itu, walaupun kalah menang kita harus terus membangun motivasi diri kita sendiri. Jangan sampai kita putus asa, walaupun kita sudah menjuarai dimanapun, jangan sampai tidak belajar, harus terus belajar sampai kapanpun itu, harus terus semangat dan Apalagi jangan berhenti ya. pesimis. Heeh. Berhenti sampai di situ. Soalnya kan, untuk mengejar karir atau menjadi penyanyi yang sampai sekarang itu banyak banget yang kamu lalui. Dari SD sampai sekarang, lomba-lomba, pengalaman-pengalaman kamu, sampai first time tadi menang kayak gitu. Terus akhirnya Iya benar. karirnya semakin 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 kayak gitu. Jadi kamu, selama selama terjun di dunia menjadi penyanyi nih, penyanyi-penyanyi, kira-kira, apa sih yang kamu dapatin? Selain profit ya kan, selain profit. Menurut aku dengan adanya pengalaman bernyanyi aku kesana kemari, alhamdulillah aku mendapatkan relasi yang cukup banyak. Jadi aku banyak belajar juga dari pengalaman, menambah teman juga itu sangat luar biasa sekali. Tentunya pengalaman itu yang sangat berharga is number one. Karena pengalaman itu nggak akan datang dua kali gitu. Mohon maaf, karena kesempatan itu nggak datang dua kali gitu. Jadi kita Mhm. benar-benar sangat gimana ya? Jangan sia-siakan momen yang udah diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Terus dapat teman-teman baru, dapat pengalaman yang sangat berharga, banyak banget obrolan-obrolan dengan teman-teman baru aku, bisa sharing, saling bertukar pendapat, bertukar pikiran gitu, bagaimana kita sih untuk mensupport satu sama lain gitu. Di sini memang kita berkompetisi, tapi kita di luar kita setelah kompetisi kita adalah keluarga gitu loh. Kita Oke. tidak membeda-bedakan satu sama lain gitu. Itu sih yang aku Emang sih dapat. kalau misalnya kita kita aktif kayak gitu tuh, relasi kita tambah banyak ya nggak sih? Benar ya. Kira-kira aku pengen tahu nih, kamu cita-citanya pengen jadi apa? Kalau dulu ya, Iya dulu. bicara tentang Biasanya kan kalau cita itu cita-cita itu SD beda, TK beda, terus SMP beda lagi kayak gitu. Kira-kira dari dulu nih ceritain dulu, kamu kecil itu benar. cita-citanya jadi apa kayak gitu? Oke. Dulu kalau aku waktu kecil dari TK, aku tuh ngefans banget kan sama guru aku gitu. Kalau aku nanti TK, aku pingin dong jadi guru gitu. Setelah itu, setelah itu SD. SD waktu kelas 6 itu baru gimana ya berpikiran, "Ah, ya jadi guru gimana ya, enak gak gitu. Terus tiba-tiba ada kayak kakak-kakak kelas yang memakai seragam militer-militer gitu. Jadi aku kayak tertarik, kepingin ke SMK Taruna Bangsa kayak gitulah. Terus aduh kepingin nggak ya masuk gak ya gitu loh. Setelah itu orang tua menyarankan kamu masuk apa namanya di SMP-nya tuh ya benar-benar dari SMP terus aku pengen kan SMP kelas 3 kalau nggak salah, SMP kelas 3 itu ada kakak tingkat yang pakai baju yang taruna-taruna gitu, aku bilang ke ayahku ya aku pengen masuk SMA di Taruna gitu,
nggak usah, mending masuk SMA aja gitu, kayak saudara-saudara kamu mendingan, zaman dulu kan masih kita belum bisa berpikir jernih ya kan gitu, Heeh, masih bener banget. anak-anak masih labil. Ini kan semuanya aja pengen ini pengen itu. Ini memang kalau ada apa masukan dari Taruna pengen Taruna, besoknya SMK pengen SMK, SMA pengen SMA. Jadi bingung waktu itu, seperti dilema waktu daftar. Ah udah, yang penting aku pengen daftar SMA aja dulu guys gitu. Kalau SMK Taruna takutnya takutnya nggak sesuai sama passion aku kan. Setara aku juga jarang banget gitu kan, kayak ya pengen sih keluar dari zona nyaman, tapi waktu itu nggak tahu kenapa nggak menutup kemungkinan aku pengen masuk SMA aja gitu loh, ambil jurusan IPS, dan akhirnya masuk gitu, keinginan aku masuk di SMA di IPS itu seperti itulah. Terus di waktu SMA kan, dari SD kan udah paduan suara terus ya, terus SMA juga paduan suara. Kenapa kok kalau enggak aku di bidang tarik suara aja ya gitu, nggak pengen gitu bagaimana sih dunia entertain gitu kalau nggak salah. Ya udah akhirnya aku mengikutin gitu, alhamdulillah ya berjalan dengan lancar seperti sampai saat ini gitu loh. Dan aku juga kepingin banget kayak kemarin terakhir di Politeknik yang kan itu, ya siapa sih yang nggak tahu aku gitu, kayak dengan mempunyai postur tubuh yang sangat berlebihan banget gitu kan, sedangkan aku ingin mengikuti duta. Duta itu kan identik dengan orang yang good looking, terus harus memiliki badan yang proporsional banget kan. Sedangkan aku apa ya ampun, aku cuma modal nekat aja gitu, dan alhamdulillah masuk jadi finalis. Lalu ya Allah memberikan rezeki lain gitu. Walaupun nggak menang tapi alhamdulillah masuk di jajaran top 5 and best talent. Itu sih cita-cita aku dari dulu. Walaupun random ya ngikutin alur lah gitu. Kalau sampai sekarang sih pengennya jadi apa namanya berusaha atau wira swasta atau apa gitu yang memiliki bisnis. Lalu aku juga memiliki sampingan yaitu di bidang entertain, pengen nyanyi dan juga sambil berbisnis gitu. Pengen banget punya usaha yang benar-benar bisa mewujudkan keinginan aku gitu loh. Dari SMA kan, soalnya SMA kan di IPS gitu. Mhm. BTW kan kamu udah punya kan? Udah punya usaha kecil-kecilan selama ini? Ya, Boleh di-share nih kamu usahanya alhamdulillah. apa aja akhir-akhir ini? Kalau usaha aku tuh dulu waktu SMA ya, berawal dari SMA dulu Mhm. tahun 2017 kalau nggak salah, di saat 17 tahun. Awalnya tuh iseng gitu, teman aku tuh ada kan bawa oleh-oleh gitu dari temu guru gitu. Terus akhirnya aku coba gitu, nyobain itu. Kayaknya enak deh. Aku tuh nggak pernah ya makan makaroni seenak ini gitu. Terus ini alamatnya di mana sih gitu. Terus aku samperin ke temu guru itu. Ternyata masih ada saudara sedikit gitu loh. Terus akhirnya, wah Mbak, gimana kalau kita join gitu, berhubung Mbak Tri Wahyuni ini baru pertama kali dia merintis di bidang bisnis gitu. Jadinya ya alhamdulillah dengan modal followers Instagram cuma berapa dulu SMA ya, sekitar 1.500 kalau nggak 2.000 gitu, aku lupa. Aku sambil promosiin di teman-teman aku, dan akhirnya dengan modal awalnya itu nggak gede banget, aku mencoba untuk berbisnis di SMA waktu itu, dan akhirnya alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai sekarang gitu. Dengan awalnya bodoh nekat tadi gitu. Terus akhirnya bagaimana kalau kita kerja bareng gitu loh, kalau kita partner gitu. Aku yang promosiin dan tapi kita sama-sama untung gitu loh. Mbak juga jualannya juga laku gitu. Berkat support dari aku juga, kayak kita gimana gitu. Oh ya udah deh gak apa-apa gitu. Aku juga baru merintis bisnis ini gitu. Oh ya udah gitu. Terus seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sampai sekarang juga kita sama-sama sama-sama mensupport, terus alhamdulillah laris manis sampai sekarang juga di usaha makaroni empok tersebut. Masih ya sampai sekarang kan berarti? Ya alhamdulillah sampai sekarang masih gitu, walaupun PPKM merajalela, tidak menutup kemungkinan untuk kita berbisnis melalui hal apapun itu, tapi tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Apalagi sekarang ditunjang kalau kamu ngambil manajemen bisnis kan kuliahnya. Benar banget. Menurut kamu, sebelum kamu masuk kuliah sama setelah kamu masuk kuliah, dari bisnis kamu sendiri tuh perkembangannya seperti apa? Kalau menurut aku, di saat sebelum aku kuliah sampai aku kuliah, aku jadi ngerti gitu loh, mana pengeluaran yang
benar-benar harus aku pemasukan dan pengeluaran yang dan benar-benar harus aku perhitungkan gitu. Yang awalnya kan uang itu tuh dicampur kan. Jadi kalau Mm-mm. dulu kan masih belum tahu kan bagaimana cara memanage atau memanajemenkan sisi finansial dalam berbisnis gitu loh. Semenjak aku kuliah, alhamdulillah agak sedikit tertata dengan rapi ya. Walaupun aku orangnya memang agak boros banget di bagian finansial, bagian keuangan, tapi dengan adanya kuliah di bidang manajemen bisnis pariwisata ini, ya alhamdulillah banget aku bisa mengerti cara bagaimana memanage keuangan yang baik dan benar supaya bisnis aku sendiri dan Mbak Triwahyuni itu bisa berjalan dengan baik dan meningkat tentunya. Seperti O- itu, Kak. Oke, kamu nih aktif kan dalam banyak hal. Sekarang menyanyi, punya bisnis, jadi duta juga. Duta kan banyak kerjaannya juga kan. Kamu masuk organisasi dan sebagainya. Kira-kira ngebagi waktunya itu gimana? Capek nggak sih jadi orang yang produktif? Gini, sebenarnya capek nggak capek itu tergantung kita masing-masing sih. Bagaimana kita cara memanajemenkan waktu kita masing-masing gitu loh. Eh, kita mau sukses, kita harus berani capek. Kita harus berani mengambil resiko. Kita harus benar-benar, ini loh, kamu pengen sukses, kamu harus bisa, kamu harus lakuin apa yang selagi kamu sekarang ini bisa gitu loh. Kita masih muda, kita lakukan kesempatan ini, dan nggak mungkin kesempatan yang kayak gini tuh datang lagi di saat kita nanti tua gitu. Sekarang kita berlomba-lomba untuk apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan tuh kita raih gitu loh. Entah nanti kita hasilnya atau kita sendiri yang memetik gitu loh. Siapa yang menanam pasti dia akan memetiknya nanti gitu. Jadi cara memanajemenkan waktu tuh harus benar-benar sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu loh. Walaupun tubuh kita itu kadang kita nggak tahu ya, imun kita tuh kadang naik turun gitu loh. Tapi kita harus profesional walaupun di saat kita kurang enak badan, tapi di saat itu kita harus manggung, harus nyanyi, harus bertemu dengan customer, kita harus profesional, kita harus all out. Walaupun kita merasa capek, kita harus tunjukkan bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu tidak capek untuk diri kita sendiri dan orang lain. Kita harus bisa menunjukkan jati diri kita yang benar-benar fresh gitu, bertemu dengan orang. Seperti itu sih, sama manajemen waktu memang agak sulit, tapi gimana caranya kita harus bisa profesional. Seperti itu. Bener banget, apalagi kayak kita kan sekarang masih muda, ke depannya itu kan peluang atau hal-hal yang akan kita lakukan kan masih Benar, banyak ya kan. Menurut aku sih benar, buat saat ini aktif, produktif itu hal yang sangat baik sih untuk dilakukan kayak gitu. Bangun relasi juga, terus gimana kita nanti berhadapan dengan, kerjaan yang bersamaan. Kita nge-manage-nya gimana, kayak gitu. Jadi ke depannya pas benar. kalau kita udah kerja, terjun ke dunia kerja yang, sesungguhnya, kita bisa nge-manage itu semua gitu. Kamu pernah nggak sih kayak, hari ini kamu harus nyanyi dan juga kerjaan lain bersamaan kayak gitu? Kira-kira kamu manage-nya kayak gimana? Oke, oke. Jadi gini, aku pernah banget, sering banget, kayak nggak tabrakan sih, pada hari itu juga aku ada acara di kampus gitu loh. Aku juga sebagai panitia. Sedangkan pada saat itu juga aku harus nyanyi. Sedangkan jarak nyanyi dan jarak menuju ke kampus itu lumayan jauh gitu. Dari daerah Ketapang, terus daerah Rabu Jambi. Gitu. Bagaimana caranya aku pagi harus standby dan harus harus bisa membagi waktu aku di saat acara di kampus waktu itu. Aku datang pagi, terus aku prepare, aku siap-siap apa yang harus dilakukan pada saat acara itu. Setelah itu, kalau udah acara itu selesai, untung alhamdulillahnya itu aku gak kerja sendirian gitu loh di kampus di organisasi UKM. Jadi langsung kalau aku udah selesai, tanggung jawab aku udah selesai di saat kampus itu, udah aku bilang ke anggotaku, oke ya, apa namanya, tugas aku udah selesai, ini nanti gimana caranya harus sesuai dengan apa yang kita siapkan pada saat kita rapat kemarin. Setelah itu mau nggak mau siang selesai nggak selesai, pokoknya aku harus sudah cabut dan aku pamit gitu loh. Aku langsung menjalankan aktivitas aku selanjutnya di nyanyi pada saat itu juga gitu. Nggak tahu kenapa di saat ada event kampus selalu ada event nyanyi. Di saat ada nyanyi selalu ada event kampus.
gitu. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, aku harus benar-benar tanggung jawab dan harus profesional gitu loh. Walaupun aku capek, memang harus totalitas gitu loh. Dan pada saat itu juga alhamdulillah sampai saat ini aku tidak tidak berkeinginan untuk memiliki kendala apapun gitu. Aku selalu berdoa mudah-mudahan tidak ada kendala atau sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu loh. Aku selalu walaupun Oke. kita aktivitas se-full apapun, kita jangan sampai kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Seperti bener itu. banget. Biar dikasih kesehatan juga, rezekinya lancar, ya enggak sih? Benar. Karena Kira-kira kesehatan itu manfaat nomor satu. iya, bener banget. Apalagi saat ini kan lagi kondisi seperti ini kan. Sebagai orang yang produktif, kesehatan itu ya nomor satu pastinya, kayak gitu. Kalau udah sakit, kan nggak bisa ngelakuin kegiatan seperti semulanya kan. BTW kira-kira manfaat apa nih yang kamu dapat dari produktif menjadi mahasiswa? Oke, kalau menurut aku ya manfaat produktif dari yang pertama kita bisa melakukan sesuatu hal yang positif gitu loh. Kita disibukkan dengan banyak kegiatan yang positif. Kita bisa terhindar dari sesuatu hal yang dilarang oleh agama kita masing-masing, seperti narkoba, terus pergaulan bebas dan lain sebagainya. Istilahnya seperti kegiatan-kegiatan yang tidak baik untuk diri kita dan orang lain. Dengan adanya produktif yang positif, bisa membuat kita untuk menjadi kedepannya lebih baik lagi. Kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana caranya kita agar untuk gimana ya, kayak jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu dengan adanya produktif yang positif itu. Jadi aku memang tidak kepingin untuk terjun di dunia yang tidak aku sukai gitu loh. Soalnya aku nggak kepingin, soalnya sesuatu hal yang tidak baik itu dapat merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain, bagaimana dampaknya yang sangat besar sekali di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, seperti itu. Oke. Selama ini pandangan orang tua kamu melihat anaknya aktif berkegiatan, selain menyanyi, duta kampus juga, terus berbisnis juga, orang tua kamu sering nggak ngasih nasihat apa gitu ke kamu? Atau pandangan orang tua kamu terhadap kamu yang aktif ini seperti apa? Oke, pandangan orang tua aku sih sebenarnya gimana ya, kayak beliau itu kayak bilang gitu, "Kamu tuh nggak capek ta?" Gitu. "Jarang banget ada di rumah, selalu kegiatan terus gitu. Bagaimana sih kayak ayolah gitu, coba istirahat dulu," gitu. Kadang Sabtu Minggu itu memang harusnya tuh istirahat gitu. Di sini dari Senin sampai Jumat aktif di kampus kan, selalu di kampus, nggak pernah nggak di kampus itu. Terus Jumat Sabtu harusnya istirahat, ini malah di bidang profesi nyanyi gitu, isi live akustik nyanyi gitu. Ya kayak kamu tuh nggak ada capeknya, kamu tuh istirahat gitu loh, sehari atau 2 hari gitu biar tubuh kamu itu nggak capek gitu loh. Terus aku bilang, nggak apa-apa bu, ya selagi aku bisa, selagi aku ada dan selagi aku memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, aku akan terus gali apa yang aku inginkan gitu loh. Walaupun emang bener-bener orang tua itu perhatian banget, itu sangat perhatian banget gitu loh. Orang tua tuh kayak merasakan bagaimana anaknya tuh capek gitu loh. Setiap hari di luar, apa nggak di rumah gitu, kegiatan apapun gitu. Tapi memang gimana ya, mau nggak mau, suka nggak suka, aku tuh orangnya suka banget gitu loh. Kalau melaksanakan kegiatan yang emang benar-benar itu positif dan nggak merugikan aku gitu, bertemu dengan orang-orang baru, itu sangat aku sukai gitu loh. Walaupun ya waktu kalau pulang di rumah suka agak sedikit dicerecetin gitu loh sama orang tua gitu. Pulang jam segini gitu loh, ngapain aja gitu. Aku memang habis aktivitas selalu berceritanya di akhir. Habis ngapain aja gini 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 gitu loh. Orang tua itu ya alhamdulillah selalu support dan selalu kasih nasihat yang baik gitu loh. Gak apa-apa gitu loh. Main-main atau cari relasi yang banyak, terus lakukan kegiatan hal yang positif, jangan sampai itu dapat merugikan kamu dan orang lain gitu loh. Di sini kamu orang tua udah berusaha untuk membiayai kamu kuliah, bagaimana caranya kamu harus bisa memanfaatkan
hal yang ada pada saat ini juga gitu loh. Jangan sampai kamu bergaul dengan seseorang yang dapat merugikan kamu gitu. Nasihat dari orang tuaku. Selalu terus jaga kesehatan, jangan lupa ingat sama yang menciptakan alam semesta ini. Itu sih, selalu ingat Oke. yang Sebagai anak orang tua yang bilang. produktif, aktif nih, mungkin di luar sana yang lagi nonton juga orang tuanya punya anak nih yang lagi aktif juga kan, terus khawatir nih sama anaknya yang aktif, produktif, kayak gitu. Kira-kira sebagai orang yang aktif dan produktif seperti kamu, kira-kira apa nih yang bakal kamu sampaikan kepada orang tua di luar sana, supaya nggak terlalu mengkhawatirkan anak-anaknya, kayak gitu? Kalau produktif itu baik, kayak gitu. Kalau menurut aku, orang tua khawatir tuh karena wajar. Takutnya anaknya ngapain aja sih di luar. Terkadang anak-anak zaman sekarang, you know lah gimana ya kan. Ya gimana ya, orang tua itu memang sangat sayang banget kepada anaknya. Tapi di satu sisi juga kita sebagai orang tua harus percaya sama anaknya, dan di sisi lain juga anaknya harus ngasih kepercayaan tersebut kepada orang tua, supaya orang tua ini tidak berpikiran yang aneh-aneh dan tidak berpikir yang sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh orang tua gitu. Yang pertama, jangan sampai miskomunikasi terhadap anaknya. Is number one, handphone tuh sangat benar-benar penting banget. Dengan adanya komunikasi melalui handphone, walaupun kita jarak jauh, tidak serumah maksudnya dengan orang tua, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Gitu. Aku lagi di sini ngapain gini, kita bisa ngabarin gitu. Biar orang tua itu tidak khawatir dan biar tidak kepikiran anaknya, ngapain sih ini anak gitu jam segini kok belum pulang gitu. Sama memang komunikasi, jangan sampai terjalin miskomunikasi. Buat orang tua di sana, doakan aja anak-anak Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan tidak terjerumus di sesuatu hal yang buruk, dan selalu doakan kesuksesan anak-anak kalian masing-masing, selalu berpikir positif dan jangan sampai kita berpikir negatif dan akhirnya terdoktrin oleh pikiran kita sendiri. Iya, bener Karena banget. ucapan orang tua adalah doa. Kalau Iya, aku sih bener. gitu. Aku percaya banget sama yang namanya saling percaya satu sama lain. Kayak orang tua percaya sama kita juga percaya sama orang tua dan ngasih Benar, kabar selalu, kayak gitu. Karena aku juga tipe orang yang aktif Kak, jadi di rumah itu bener-bener jarang banget. Kayak bisa aja sehari itu ada di 3 tempat yang berbeda, kayak gitu. Terus aku selalu bilang sih sama hmm, keluarga aku, "Nggak usah khawatir sama aku," kayak gitu. Aku suka produktif kayak gitu. Aku suka dunia aku yang seperti ini, kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, khawatir nggak apa-apa, tapi, nggak percaya sama aku kalau aku tuh bisa nge-handle itu, kayak gitu. Itu yang selalu aku benar. sampaikan ke mereka sih. Meskipun kadang ya sama seperti kamu tadi, masih sering diceramahin kayak gitu, "Kok nggak pulang-pulang? Udah malam, udah jam segini," kayak gitu-gitu. Malah aku karena kebiasaan aktif, kalau aku di rumah aja selama beberapa hari itu kayak rasanya aneh gitu, kayak Benar. nggak enak aja. Heeh. Gimana nih, terakhir ya, tips buat mahasiswa agar menjadi produktif, menurut kamu gimana? Oke. Serasa kayak pertanyaan top 3 gitu ya. Oh ya, kan kita belajar dari kamu juga nih, biar Oke. nanti yang nonton tuh juga, "Oh gini ya ternyata tips-tips supaya kita jadi produktif," gitu. Nah, Oke, boleh nih kalau disampaikan menurut aku tips-tipsnya. sih ya, tips-tips produktif menurut aku, kita coba cari sesuatu hal yang emang benar-benar apa yang kita sukai dan apa yang kita sejalan atau searah dengan passion yang kita miliki gitu. Semisal aku memang orangnya suka di organisasi atau bertemu dengan orang baru, bertukar pendapat dan bertukar pikiran, saling sharing gitu. Aku suka supaya aku memiliki kegiatan yang sangat aktif dan produktif gitu loh. Aku bergabung di organisasi yang emang benar-benar ada feedbacknya buat kita gitu loh. Jadi kita benar-benar, jadi apapun yang kita lakukan itu enjoy, dan apa yang kita laksanakan tuh kayak
sesuai dengan apa yang keinginan kita gitu. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu hal yang emang benar-benar tuh paksaan atau mengikuti teman-teman kita. Jadi sesuai dengan alur yang apa yang kita inginkan. Gitu. Yang pertama memang harus kita mengerti, ikutin dan sesuai dengan passion kita. Tips produktif itu loh. Setelah itu ambil kegiatan yang emang benar-benar positif. Seperti kegiatan mengikuti apa ya, perkumpulan di Banyuwangi itu kayak organisasi apa ya, di sekitar rumah kita wis gitu, organisasi remaja di lingkungan masing-masing. Memang walaupun pandemi gini, pastilah ada kegiatan yang sangat positif dalam suatu organisasi atau kegiatan hal tersebut gitu loh. Jadi cari sesuatu kegiatan yang membuat kamu itu bahagia, enjoy, dan mendapatkan feedback buat kita dan orang lain. Ini saling menguntungkan dan bisa saling bermanfaat buat kita dan orang lain tentunya gitu. Jangan sampai kita terjerumus oleh sesuatu hal yang nggak baik, merugikan diri kita sendiri. Jangan sampai jadi benalu lah istilahnya gitu loh. Dan juga kita harus benar-benar kuatkan iman kita dan tiang agama Islam memang harus dipegang gitu loh. Karena kalau iman kita nggak kuat, kita bisa saja terjerumus oleh sesuatu hal yang tidak baik. Seperti itu tips produktif dari aku. Selalu berpikir positif, apa yang kita inginkan mudah-mudahan tercapai. Kayak gitu. Oke, benar. Lalu Hal yang aku gunakan kutip media nih. sosial. Oke, mau dilanjutin dulu. Gunain media sosial gimana tadi? Ya. Terus selanjutnya mengenai media sosial juga jangan lupa gitu, walaupun kita mempunyai media sosial yang emang canggih banget kan media sosial zaman sekarang kan gitu loh. Kita ambil sisi positifnya saja gitu. Kalau ada sisi negatif dari sosial media atau media sosial tersebut itu jangan sampai kita terjerumus gitu loh. Kan banyak banget kan kayak sesuatu hal yang istilahnya yang negatif itu dalam media sosial pasti banyak banget. Itu stop lah gitu loh. Jangan sampai kita ikut gitu terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan atau tidak baik. Jadi manfaatkan media sosial kalian masing-masing dengan sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri dan orang. Seperti itu. Oke, benar banget. Hal yang aku kutip dari King Agdet ini adalah untuk menjadi produktif, hal pertama yang kita harus tekankan adalah kita menyukai hal itu dan melakukannya dengan enjoy. Terus mengambil hal-hal yang positif dari kegiatan yang kita lakukan kayak gitu. Terus ketahui juga bahwa feedback dari kegiatan itu buat kita dan pribadi kita itu seperti apa. Jangan sampai kita produktif tapi for nothing. Benar. Ya kan? Itu benar banget. Dan endingnya gunain media sosial kalian sebaik mungkin, ambil positifnya dari sana gitu. King Adi, thank you banget ya udah nyempatin harinya untuk sharing sama aku kayak gitu di podcast Rumah Degiri. Thank you so much. Semoga terus aktif, produktif ke depannya gitu ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya pada saat sore hari ini juga yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak podcast Rumah Degiri dan teman-teman tim kreatif semua yang sangat luar biasa. Semangat terus, jangan sampai putus asa dan terus berjuang. Oke, thank you. Ini ada satu quotes yang selalu aku pegang dalam diri aku, yaitu build your dreams before someone else hire you to build theirs. Jadi bangun mimpi kamu sebelum orang lain itu merekrut kamu untuk membangun mimpinya. Itu satu quotes yang aku ambil dari Bill Gates. Mungkin bisa jadi quotes kalian. Jangan lupa untuk jadi produktif dan tetap produktif, karena produktif itu feedback-nya, manfaatnya buat kalian itu luar biasa, kayak gitu. Saya Sela Irfanka dari podcast Rumah Degiri. Tetap saksikan podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 4 sore live di Facebook Rumah Degiri. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube kita, Rumah Degiri, dan akan kita up setiap hari Minggu di sana. Oke? See you soon. Thank you.